Tripod Trust Information Podcast. Kembali lagi bersama saya Wawan selaku host tetap. Ya, sebulan saya vakum, hampir-hampir ada yang mengakuisisi saya. Masih dibahas sih. Dendam pribadi. Iya. Iya, sebelumnya terima kasih kepada Om Bray dan juga Dia. Ya, seperti biasa teman-teman, kita akan menyajikan ataupun menyuguhkan informasi yang aktual, yang terpercaya. Nah, hari ini ada Nadia Junior. Oke, Kak Nadia, selamat datang di Tripod. Iya, ini base campnya kita MDU. Nah, Kak Nadia ini teman-teman sosok mahasiswa yang lulus PKM. Yang penasaran PKM, silakan dijelaskan Kak Nadia. PKM itu kan program kreativitas mahasiswa. Kemarin aku ngajuin tuh dari kampus. Itu juga saran sih sebenarnya dari dosen. Oh gitu. Boleh disebut nggak apa-apa nama dosennya? Nggak apa ya. Nama dosennya Bu Ika. Apa sih? Matkul PSI. PSI itu apa? Perancangan Sistem Informasi. Jadi disuruh awalnya tuh ada petugas disuruh ini buat makalah kayak gitu, terus presentasi akhirnya kata Bu Ika bagus makalahnya, jadi diusulin sama Bu Ika tuh suruh ikut aja PKM ini, siapa tahu lolos ya kan, syukur-syukur. Nah, benefitnya juga bagus loh kalau ikut PKM kayak gitu sih. Akhirnya lolos. Alhamdulillahnya lolos. Iya, PKM ini kan kalau nggak salah yang ngikutin banyak ya. Iya, bahkan banyak banget. Mungkin ribuan gitu. Iya, betul. Nah gitu bisa lolos tuh tahapannya gimana tuh? Kan mungkin ada berkas gitu. Iya, awalnya pemberkasan dulu tuh. Udah di-upload di Simbel Mawa. Apa namanya? Simbel Mawa. Simbel Mawa. Itu singkatan kayaknya? Iya, singkatan. Iya, panjangannya apa tuh? Aduh, aku lupa. Ya itulah pokoknya ya. Itulah, jadi aku lupa juga. Website buat daftar. Iya, buat pendaftaran PKM. Terus setelah itu? Udah lolos pendanaan, nanti akan didaftarin lagi ke Pimnas. Oh gitu. Iya. Nah, sekarang udah sampai mana nih berarti? Sekarang sih mau ngajuin implementasiannya. Oh gitu. Iya. Itu kalau bicara tadi yang kita dapetin dari PKM ini apa? Kalau kita lolos PKM, Iya. karena kan pasti yang ikut sekian banyak orang, sekian banyak kelompok, kan kelompok ya kalau PKM ini ya? Iya, kelompok. Gitu kan, dari sekian banyak kan yang lolos beberapa gitu. Iya. Ya, yang kita dapetin tuh apa dari lolos PKM ini? Benefitnya sih sebenarnya banyak ya, untuk diri sendiri juga. Terus nih misalkan kayak salah satunya aja deh, kayak kita tuh dibebaskan skripsi. Asik dong. Iya dong, asik Iya. banget. Udah Nah, tinggal sebenarnya ngambil bukan toga. pure bebas banget ya. Jadi kita nanti akhir semester kan biasa skripsi. Cuman kalau ini kita disuruh buat artikel ilmiah. Nanti kita presentasiin juga. Cuman nggak repot-repot buat skripsi lah. Iya, nggak Karena harus ngejar-ngejar dosen pembimbing. Iya, gitu. benar. Jadi nanti tinggal dia dipresentasikan artikel ilmiahnya. Iya, benar-benar banget. Itu sih enaknya. Berarti udah pasti dijamin kumlot dong. Iya dong. Amin. Iya. Semoga. Judul yang diambil layanan internet bersama home.net. Nah, ini manfaatnya apa nih dari yang dibuat ini? Manfaatnya itu awalnya nih kan kemarin itu beberapa tahun ke belakang kan itu pandemi. Nah, kita mau bikin karena untuk memudahkan masyarakat aja sih, kerja secara online dari rumah, anak-anak sekolah juga. Jadi kita mau pasang internet di suatu wilayah gitu loh, kayak di RW terus dengan harga yang terjangkau juga, murah juga, semua bisa akses kayak gitu. Oke, jadi memang jangkauannya ditujukan ke masyarakat lah ya. Iya, masyarakat. Karena kan pas kemarin pandemi ini 2 tahun ya kurang lebih semua aktivitas online. Iya, betul. Nah, kita butuh itu. Butuh banget sih. Iya, benar-benar. Jadi tujuannya memudahkan masyarakat untuk akses internet. Yes. Karena kan kemarin tuh dari SD sampai kuliah pasti kan. Iya, benar. Sampai sekarang pun kuliah masih ada yang online. masih ada yang offline. Ada yang online, kemudian ya nanti kan ada offline juga. Iya. Nah, ide awal ataupun yang
pencetusnya nih untuk PKM ini? Ini sih ide awalnya dari ketua PKM aku sendiri nih. Si namanya Samsul. Iya, Samsul. Sebutin dulu deh. Jadi Nadia ini kelompoknya berapa orang? Kelompoknya 5. 5 orang. Yang pertama ketuanya itu Samsul, terus ada Shine, ada aku sendiri, terus ada Nova sama Kak Zulfikri. Gitu. Nah, awalnya juga ya balik lagi tadi awalnya dari presentasi matkul, akhirnya dijalanin deh daftarin ke PKM itu. Kalau nggak salah PKM ini ada pendanaan. Itu nominalnya berapa besar tuh? Nominalnya ya lumayan besar sih. Gitu. Penggunaannya berarti untuk apa tuh biasanya? Untuk ya itu nanti kalau misalkan kita mau implementasi dari dana itu. Oh gitu. Jadi kalau ada lebihnya ya berarti rezeki gitu mungkin ya. Iya benar, buat jajan. Kalau nombok pun ya tanggung jawab gitu tanggung jawab, benar. Iya benar-benar. Kemudian langkah ikutan PM kan tadi udah disampaikan gitu. Nah, kemudian apa namanya? Dari kampus sendiri selain apa namanya? Selain tadi dibebaskan dari skripsi, ada yang lain nggak? Kalau itu sih aku belum tahu lebih jauh ya. Cuman yang aku tahu itu yaitu dibebaskan skripsinya aja. Iya gitu. Nah, kan ini PKM bukan yang pertama gitu. Nah, sebelumnya apa ada juga nih yang sama kayak Nadia yang lolos PKM gitu? Sebelumnya sih aku belum pernah ikut juga ya kegiatan-kegiatan ini. Dan ini baru for the first time sih ikut kegiatan PKM ini. Cuman seneng banget sih pertama ikut terus langsung lolos juga. Karena mungkin ada yang beberapa kali daftar gitu ya. Tapi yang gagal gitu kan banyak juga. Benar. Nah, respon keluarga gimana nih? Nadia lolos PKM gitu. Seneng sih pasti orang tua kayak ya udah lanjutin aja kayak gitu ikut-ikut PKM atau ikut organisasi yang ada di kampus kayak gitu. Ya, jadi keluarga support seutuhnya lah ya. Support banget. Iya. Nah, ke depan nih dari PKM yang tadi dengan temanya layanan internet berbasis Homenet, karena kan nggak mungkin lah stuck di sana. Kedepannya nih mau diapain lagi nih karyanya yang Nadia buat? Kedepannya semoga sih bisa berkembang terus kita bisa implementasiin itu lebih banyak ke wilayah-wilayah. Misalkan kayak wilayah terpencil nih kita bisa kasih coba pemasangan internet itu. Oke. Sejauh ini udah mulai diimplementasiin atau masih proses? Masih proses sih, Kak. Oh gitu. Jadi nanti mungkin lebih ke jaringan ya jadinya. Iya, jaringan benar. Jadi nanti dipasang mungkin di masing-masing rumah. Kayaknya enggak ya masing-masing rumah ya. Mungkin enggak di sih, satu tempat di satu tempat kayak misalkan di RW nih. Jadi kita bisa akses gitu loh. Oke. Kalau dari pihak luar ada yang kan apalagi nih ya jaringan. Mungkin kan ya banyak beberapa provider gitu. Sempet belum ngajuin ke sana? Belum sih, belum. Cuman waktu aku mau ngajuin PKM ini aku sempet nanya ke provider apa ya bahasanya mitra apa ya kalau mitra. Jadi aku kerja juga di fiber optik kan. Oh gitu. Iya, jadi aku bisa tanya tuh konsul gitu ini gimana. Alhamdulillah dia ngasih tahu saran kayak gini. Gimana cara implementasiinnya kayak gitu sih. Gitu. Jadi ya ke arah sana mungkin ada. Cuma saat ini mungkin masih fokus di proses sendiri dulu. Gitu. Nah, PKM ini harus dalam satu kelas atau mungkin bisa dari kelas yang lain atau kampus lain gitu, bisa nggak? Bisa sih, beda kelas juga bisa. Beda kelas bisa, beda kampus juga mungkin bisa. Kalau beda kampus kayak belum mungkin ya, karena kan bisa. Mungkin itu PKM ini mewakili kampus ya. Iya benar. Jadi di kelompok aku juga itu kan aku semester 6 sekarang, ada juga yang semester 8-nya nih dia ikut bergabung gitu. Ya mungkin dia ngincer itu. Iya bebas skripsinya. Benar. Nggak harus ngejar dosen pembimbing gitu ya. Iya benar banget. Iya. Tahun depan pasti ada lagi PKM gitu. Biasanya nih kalau PKM itu dibuka tiap semester atau tiap tahun? Tiap tahun sih. Oh tiap tahun ya. Kan kalau tiap semester mungkin ada semester ganjil, ada semester genap nih. Berarti ini tiap tahun ya? Iya, setahu aku sih tiap tahun dia pasti ada. Oke. Nah kalau PKM ini skalanya nasional atau ada lagi nanti skala internasional atau gimana? Saat ini sih nasional dulu. Nasional ya.
Kalau PKM berarti bebas ya. Artinya kalau ada dia dari apa namanya? Dari basisnya komputer. Mungkin dari basis yang lain pun banyak. Bebas kok kalau untuk PKM itu. Kan kita mau mengembangkan kreativitas. Oke. Kreativitas si mahasiswa Iya, ya mahasiswa. di bidang apapun itu. Iya, betul. Nah, ini biar semangat sama pemerintah. Bener kan pemerintah ya ini Iya, yang, benar yang pemerintah. memfasilitasi ya. Iya. Pemerintah fasilitasi, ada pendanaan. Paling nanti kita bikin laporan berarti. Iya, pastilah kalau di mana-mana pasti ada laporan LPJ. Oke. Nah, kalau berarti yang tadi kalau yang Nadia sampaikan ini sudah sampai di ya kan mungkin nanti kan ada implementasi dan segala macem, atau sudah sampai laporan atau udah selesai? Belum sih, belum, masih ada tahap selanjutnya. Kan belum, nanti kita daftar dana hibahnya dulu tuh. Oh, sekarang belum? Belum. Kemarin baru diumumin lolosnya, terus nanti pendaftaran lagi. Oh, daftar lagi. Daftar untuk ambil dana hibahnya mungkin, Iya. Terus baru mungkin insya Allah akan diimplementasiin. Iya, itu buat teman-teman mahasiswa. Jadi kalau punya ide, kreativitas, ini kayak Kak Nadia gitu ya. Jadi ya mungkin dari Kak Nadia juga boleh nih kasih pesan buat mereka si mahasiswa. Untuk mahasiswa-mahasiswa di luar sana, jangan takut untuk mengembangkan kreativitas. Bisa juga nih ikut PKM nih. Yap. Karena kan nggak aduh susah bingung ya kata-katanya. Karena gini, banyak mereka sebenarnya ada ide, cuma mungkin malu, takut gitu kan. Justru itu takut. Jangan takut sih sebenarnya. Jadi kembangin aja apa yang bisa dikembangin, terus semangat juga, jangan pantang menyerah. Kan kayak ada pepatah tuh, kejarlah ilmu sampai negeri Cina. Iya, benar-benar gitu. Iya, mungkin karena berpikirnya wah harus PKM itu harus yang besar gitu. Padahal yang mungkin hal yang menurut kita sepele justru akan jadi lebih besar. Iya, gitu. Gitu ya. Jadi silakan teman-teman mahasiswa ataupun calon mahasiswa, ada namanya PKM. Jadi nanti PKM ini ada pendanaan. Iya, ada ini enggak? Ada apa namanya? Semacam nanti dikumpulin, ada seperti dibimbing dan segala macamnya. Oh iya, pasti ada lah. Ada pasti ya? ada. Ada dospemnya juga. Oh, ada dospem juga. Ada. Kalau dospem dari kampus kita, maksudnya kampus kita kuliah atau nanti ada misalkan Nadia kuliah di Nusa Mandiri. Nusa Mandiri gitu kan. Nah, misalkan nanti dapat dosen pembimbingnya dari PTN misalkan, atau dari dosen itu sendiri. Dari dosen kita sendiri sih. Iya, dari kampus sendiri. Oh, gitu. Oke, closing statement dong buat teman-teman yang ada di luar sana. Buat teman-teman di luar sana, mahasiswa-mahasiswa, jangan takut untuk mengembangkan idenya, kreativitasnya. Gitu aja sih. Oke, gitu aja. Ya, jadi intinya banyak ide yang bisa kita bisa kita explore ya, terlebih dalam bentuk PTM. Nah, nanti di PTM ini akan dibuatkan haki. Enggak. Haki itu semacam copyright lah gitu. Jadi hak cipta nih punya Nadia. Harusnya sih iya ya, karena kan udah susah payah gitu, kerjain terus di copy paste. Iya, gimana ya? Bener. Iya, karena kan nanti di dunia pendidikan kan banyak ya, setelah di HKI juga bisa nanti dibikin jurnal. Iya, benar. Kan? Gitu. Apalagi nanti kalau nggak salah, kalau seberes skripsi itu harus ada jurnal yang diterbitkan. Kurang lebih seperti itu. Oke, demikian bincang-bincang saya dengan Nadia, salah satu mahasiswa yang lolos PKM. PKM itu yang tadi disampaikan dengan Kak Nadia. Program kreativitas mahasiswa. Ini skalanya nasional, teman-teman. Jadi teman-teman yang penasaran nanti bisa korek-korek lagi di websitenya apa tadi, Kak? Simbol Mawa. Simbol Mawa. Cari-cari aja di internet tentang PKM itu apa. Oke, sampai jumpa lagi di tripod berikutnya. Tripod Trust Information Podcast.